Halo semua, kembali lagi bersama saya Yuni Sasmita. Pada video kali ini saya ingin mengenalkan Anda dengan analisa teknikal. Analisa teknikal ditemukan dan dikenal pada akhir abad ke-19 ya. Seorang trader melakukan perhitungan yang mengkombinasikan grafik atau chart dan rumus matematis secara manual. Kemudian analisa teknikal ini bisa dilakukan dengan lebih mudah karena sudah terciptanya platform online trading yang dilengkapi dengan fitur canggih untuk menampilkan pergerakan harga dalam berbagai jenis grafik ya. Sekaligus berbagai macam indikator sebagai alat bantu analisa teknikal. Tujuannya adalah kita dapat belajar analisa teknikal untuk dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lalu, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa yang akan datang. Oh ya, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ya apabila Anda mendapat manfaat setelah menonton video ini. Prinsip dasar analisa teknikal. Pertama, market price discount everything, artinya harga yang terlihat pada grafik atau chart telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar. Kedua, price move in trend ya, artinya tidak bergerak secara acak, melainkan selalu membentuk suatu pola tertentu atau tren yang akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berganti. Dan yang ketiga adalah history repeat itself. Artinya ada kecenderungan kuat bahwa perilaku para pelaku pasar di masa kini akan memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku pasar di masa lalu dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar, sehingga motif pergerakan yang dahulu pernah terjadi bisa terulang lagi. Komponen analisa teknikal menurut saya ada 3 ya yang penting. Pertama adalah candlestick, kedua indikator, ketiga metode analisa atau cara Anda menganalisa ya. Oke, di sini kita akan masuk ke candlestick. Candlestick adalah sebuah metode untuk memetakan dan membaca pergerakan harga saham. Teknik ini termasuk dalam kelompok analisa teknikal. Oke, ini contoh gambar dari candlestick ya. Candlestick merupakan grafik paling populer yang digunakan. Saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan candlestick dalam dasar menganalisa ya. Karena candlestick chart tersebut dapat membantu Anda dalam menganalisa pergerakan harga saham. Cara membaca candlestick sangatlah mudah ya, daripada Anda membaca harga melalui bar chart dan line chart ya. Jadi menurut saya candlestick ini paling bagus ya, dan paling mudah cara bacanya. Open artinya harga pembukaan, close artinya harga penutupan, low artinya harga terendah, high artinya harga tertinggi. Jika candlestick berwarna merah, artinya harga mengalami penurunan dan ditutup melemah. Hal ini berarti tekanan jual yang besar ya. Jika candlestick berwarna hijau, artinya harga mengalami kenaikan dan ditutup menguat. Dengan kata lain, minat beli cukup besar. Ukuran dari body candlestick membantu kita untuk mengetahui siapakah yang sedang memegang kendali. Apakah trader pembeli atau trader penjual ya. Jadi sangat membantu kita mengetahui ya siapa yang memegang kendali harga ya. Oke, candlestick di sini bisa Anda lihat ya. Selain body candlestick, di sini juga kelihatan kayak sumbu lilin ya, atau bisa dibilang ekor ya. Ini biasanya disebut namanya upper shadow dan lower shadow ya. Jadi upper shadow menunjukkan besar atau kecil
tekanan harga ke atas dan kemudian berbalik turun ya. Nah, sedangkan lower shadow menunjukkan besar atau kecil tekanan harga ke bawah dan kemudian berbalik naik. Dan analisa teknikal yang kedua adalah indikator. Indikator merupakan formula matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam trading. Indikator tersebut memberikan info tentang tren, volume, transaksi, dan lain sebagainya untuk membantu trader dalam menemukan kapan sinyal beli dan kapan sinyal jual. Indikator analisa teknikal ini dibedakan ya menjadi dua kategori, yaitu leading indikator, artinya indikator yang mendahului pergerakan harga saham. Dengan kata lain, indikator ini memberikan sinyal beli atau jual yang lebih awal. Contohnya adalah indikator stokastik RSI ya. Sebenarnya banyak ya, namun di sini saya akan fokus ke stokastik RSI. Kedua adalah lagging indikator, artinya indikator yang terlambat dalam memberikan sinyal beli atau jual. Indikator lagging paling efektif digunakan ketika saham tertentu sedang membangun tren yang kuat. Pada saat terjadi sideway atau horizontal trend ya, indikator lagging tidak seberapa berguna. Contohnya adalah moving average atau MA dan MACD ya. Sebenarnya lagging indikator banyak ya indikatornya, namun saya di sini cuma fokus dua ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mengenai indikator tersebut ya. Pertama, saya akan jelaskan moving average atau MA. MA di sini adalah garis yang didapat sebelum hari ini, merupakan lagging indikator atau bergerak mengikuti tren, berguna untuk melihat arah tren, mengkonfirmasikan suatu penembusan harga. Contohnya begini ya. Ini saya sudah buat gambarnya ya. Misal nih, candlestick dapat memotong MA5, maksudnya moving average 5 hari ya, dari arah bawah ke atas, maka harga saham potensi naik menguji MA20 atau moving average 20 hari. Karena MA20 tersebut menjadi resistennya. Sebaliknya, misal candlestick hampir atau telah menyentuh MA20, namun tidak kuat bertahan di atas MA20 tersebut, maka harga saham potensi terkoreksi menguji MA5 yang menjadi supportnya. Oke, ini saya jelaskan di sini ya. Garis hitam ini adalah MA5 ya. Terus garis biru adalah MA20. MA20 menjadi resisten karena candlestick memotong ya MA5 dari arah bawah ke atas. Nah, setelah candlestick itu menyentuh MA20 atau hampir lah ya, namun nggak kuat di atas MA20 itu, nggak kuat bertahan, maka garis hitam tadi ya yang jadi MA5 akan menjadi supportnya. Jadi fungsi MA ini bisa sebagai support resisten ya. Dibentuk dari harga rata-rata bergerak ya MA ini. Jadi pada harga penutupan dalam periode tertentu, misal dalam rentang 5 hari, bisa dibilang itu waktu 1 minggu ya, 20 hari dalam waktu 1 bulan, dan 60 hari dalam waktu 3 bulan.
Oke, di sini saya contohkan ya. Kasusnya di gambar Bank BRI atau cat Bank BRI ya. Selama candle di atas MA5 di atas MA20, maka itu bisa menjadi sinyal buy juga ya, selain menjadi support resistan ya. Jadi MA ini dengan melihat kondisi seperti contoh ini juga bisa menjadi sinyal buy ya. Misalnya ini garis yang warna hitam ini adalah MA5, kemudian yang MA20 nya ada di garis yang warna biru ini ya. Nah, selama candle di atas MA5 di atas MA20, maka itu sinyal buy ya. Misalnya terjadi perpotongan yang pertama kali seperti itu ya, seperti ini ya. Oke, lanjut ya, naik ya. Selama dia enggak balik arah, candle memotong ke bawah, ke bawah ya. Jadi maksudnya candlenya ini dari atas memotong ke bawah MA5 ya. Nah, seperti ini nih, memotong ya. Nah, selama tidak memotong itu aman ya. Atau kita juga bisa lihat misalnya dia memotong MA20 nih, MA5-nya, nah itu bisa sinyal sell ya. Nah, itu bisa Anda melakukan sinyal sell karena apa? Setelah terjadi crossing ini, MA5 memotong MA20 ya dari atas ke bawah, maka harga saham akan turun ya. Gitu sebaliknya. Misalnya MA5 memotong MA20 dari bawah ke atas, maka itu sinyal buy ya. Coba lihat di sini ya. Nah, naik lagi ya. Dan seterusnya ya. Oke, ini contoh begini. Nah, waktu saat ini nih misalnya dia memotong nih sini ya. MA5 yang jelas candle memotong MA5 memotong MA20 dari atas ke bawah, maka hasilnya seperti ini ya. Wah, ini jangan berani di hold nih karena turunnya dalam ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh iya, untuk ketentuan warna di sini ya, sebenarnya bebas ya. Namun di sini saya memilih warna hitam untuk MA5, warna biru untuk MA20 ya. Namun nanti bisa Anda setting sendiri, Anda sukanya warna apa untuk warna-warna MA ini. Jadi terserah Anda ya.